Cerita Sunan Gunung Jati. Di cerita ini Salu sebagai Sultan Trenggono, Ajija sebagai Sunan Gunung Jati, Bebi sebagai Raja Prajajaran, Bram sebagai pengawal, Dame sebagai Menteri Prajajaran, Seli sebagai Menteri Demak. Portugis adalah bagian dari Eropa yang mana mendarat pertama kali di Indonesia dan menyebarkan agama mereka. Pasai dan hampir semua Andalas sangat mudah ditaklukkan sampai Pangeran Muda Pasai memberontak. Dia adalah peletehan yang mendalami agamanya di Mekah pada waktu itu. Akhirnya dia kembali ke Pasai untuk kedua kalinya. Tapi ini sangat memilukan karena Portugal masih berada di situ sebelumnya. Akhirnya dia memutuskan pergi ke Jawa dan berharap bisa menyebarkan agama Islam di Jawa. Suasana panggung ketika dibacakan prolog merupakan keadaan di tanah Pasai di mana keadaan kolonial Portugis berkuasa dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Pasai. Ini sangat mengejutkan saya bahwa negara yang saya tinggal sebelumnya, yang mana Portugis tidak akan pernah pergi dari Pasai. Apa yang harus saya lakukan? Bertarung dengan mereka kembali? Atau, oh tidak, tapi saya harus berangkat ke negeri lain yang menerima saya sama seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang berangkat dari Mekah yang bermusnah dengan Quraisy. Tapi kemana saya akan pergi? Oh, saya teringat di sana ada kerajaan besar di Jawa, sebuah alternatif yang bagus untuk saya. Saya harus pergi ke sana. Mungkin akan menerima saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Melangkah kakinya meninggalkan tanah Pasai. Di kerajaan Demak seorang raja bernama Sultan Trenggono duduk di atas singgasana dengan para pembesar-pembesar kerajaan. Hai Menteri, bagaimana keadaan prajurit kita yang beristirahat untuk menghadapi Kediri? Saya takut mereka akan dihancurkan oleh musuh dan sangat mengerikan jika perintah kita membunuh mereka. Untuk kamu, siapa yang cocok menggantikan misi ini? Yang terhormat, raja ini sang penakluk yang datang dari lautan samudra ingin bertemu denganmu. Siapa dia? Apa tujuannya? Apakah penting? Dia paletehan sang penakluk yang datang dari negeri yang dikuasai oleh Portugis. Panggil dia, suruh datang ke sini. Baik, tuanku. Hai anak muda, siapa kamu? Siapa nama ayahmu? Siapa yang menolong kamu sehingga datang kemari? Maaf Tuan, saya paletehan. Saya lahir di Pasai dan ayah saya seorang raja. Tapi saya bosan hidup di sana karena telah dikuasai oleh Portugis. Saya memilih untuk tinggal di kerajaan Tuan karena ketika saya tinggal di sana pernah mendengar kerajaan Tuan. Dan berapa lama kamu akan tinggal di sini? Ini adalah kekuasaanmu. Berapa lama saya tinggal di sini? Bagus. Sejak kamu tinggal di sini, saya memerintahkan kamu sebagai panglima kerajaan untuk memimpin pasukan kami dan diantaranya untuk menyebarkan agama Islam. Terima kasih banyak, Tuan. Tugas pertama kamu adalah kamu harus memimpin pasukan untuk menaklukkan kerajaan Pajajaran dan menyebarkan agama Islam di sana. Siap Tuan, saya akan mencobanya. Semua pasukan, kalian mempunyai tugas suci. Kalian mempunyai tugas besar. Semangat untuk Tuhanmu. Lakukan tanpa membantah lagi syariat Islam. Kita akan mengislamkan masyarakat di Pajajaran. Semangat! Jalankan untuk Tuhanmu, Tuhan Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Menteri, ada berita untuk saya. Maaf Tuan, ada berita buruk untukmu. Apakah itu? Sultan Trenggono mengirimkan pasukan untuk menghancurkan kita. Perintahkan pasukan kita untuk bertarung melawan mereka. Tuanku yang mulia, siapakah yang menjadi pemimpin pasukan? Saya sendiri. Tapi sungguh saya merasa takut. Tidak percaya saya sebagai raja? Oh tidak, saya sangat yakin bahwa Tuan sangat pantas. Kamu harus mempersiapkan dan memerintahkan pasukan untuk bersiaga untuk menyerang dan kita harus pergi pagi-pagi sekali. Baiklah, Tuan. Di medan perang Sunan Gunung Jati melawan Raja Prajajaran. Setelah Raja Prajajaran mati, tentara dan rakyat Prajajaran menyerah dengan menyatakan diri masuk Islam. Berhenti. Mereka sudah menyerang. Ingat, kita tidak boleh menyerang mereka. Ini sudah syariat Islam. Hai kalian semua orang Pajajaran. Kita kasih ilmu bahwa Islam adalah agama yang bijak. Islam mengajarkan kita bahwa tidak ada perbedaan di antara kita. Perbedaan rasiah, atribut, aksesoris, dan lainnya. Dan Islam tidak mempunyai kasta pada para pengikutnya. Kalian semua laki-laki yang namanya Islam, Muslim, sama di mata Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dan lainnya, kecuali orang yang mencapai level mutakin. Kita akan menolong satu sama lain di segala bidang, di segala sedih dan susah karena kita bersaudara. Dan kalian orang Pajajaran, kita tidak memaksa kalian untuk masuk Islam, karena Islam tidak pernah memaksa. Kita hanya akan mengatakan, jika kalian masuk Islam, maka kita semua bersaudara. Dan jika kalian tidak suka memeluk Islam, kalian harus ingat, kalian berada di bawah kami. Kalian di bawah kekuasaan hukum Allah. Hukum Allah yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua manusia yang mencakup semua dari kamu. Oh pemimpin muda, kami berjanji memeluk Islam. Jadi, pimpin kami untuk menjadi Islam. Baiklah, itu akan lebih baik buat kalian dan ikuti apa yang saya katakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejak ini kalian telah memeluk Islam, jadi kalian harus mematuhi apa yang menjadi aturan Islam. Dan sekarang, ayo kita bersatu melawan Portugis. Mereka tidak boleh menjadi penguasa negeri ini. Ayo! Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah mereka dapat mengalahkan kerajaan Prajajaran dan rakyatnya akhirnya memeluk agama Islam.